makannya dikit banget, Dwi. Iya, apa nggak lapar ntar? Enggak kok, makan ini aja dikit. Soalnya tadi emang udah agak kenyang dari rumah udah makan. Jadi ya udahlah, makan ini aja dikit. A few moments later. Alhamdulillah kenyang. Udah jam segini, pulang yuk. Yuk, pulang yuk. Ya, thank you ya udah main. Oke, hati-hati. Wah, akhirnya bisa makan banyak lagi. Nikmat banget emang makan kayak gini. Gak ada bandingan. Sekarang bungkus kedua dulu lah, masih lapar nih. Oke, selanjutnya bungkus ketiga. Belum kenyang banget lah, lanjut aja dulu. Udah lumayan kenyang, nggak apa lah, lanjut lah bungkus terakhir. A few minutes later. Kalau dipikir-pikir, banyak juga yang makan tadi. Setiap hari kayak gini, bungkus. Takut deh. Nggak apa deh, lanjut. Udah. Habis makan nasi, enaknya ngelengkapin pakai apa ya? Kayak dessert ini aja lah. Lumayan, ganjel-ganjel, menuhin perut. Eits, hati-hati, itu bisa jadi pertanda binge eating. Tahukah kamu apa itu pengertian dari binge eating? Binge eating adalah gangguan makan yang ditandai dengan mengonsumsi makanan yang banyak dengan waktu yang singkat dan tidak memutarkan kembali makanannya. Binge eating dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik seseorang. Apa sih dampaknya? Yang pertama itu dampak dari kesehatan mentalnya. Yang pertama itu ada rasa bersalah dan malu atas jumlah makanan yang dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua itu dapat meningkatkan tingkat kecemasan seseorang, terutama terkait dengan pola makan besar dan berat badannya. Selanjutnya ada kesehatan fisik. Itu ada peningkatan berat badan dan risiko obesitas, yaitu dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Terus, konsumsi makanan dalam jumlah besar dalam waktu singkat dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, kembung, dan gangguan usus. Kali ini aku ingin memberitahu ke teman-teman semua terkait fenomena atau kasus-kasus binge eating yang ada di sekitar kita ini. Mungkin teman-teman bisa menganggap kasus tersebut mungkin kasus yang biasa ya teman-teman, atau bukan sebuah gangguan mungkin dalam tanda kutipnya. Nah, jadi binge eating yang dapat kita temui di sekitar kita itu salah satunya mungkin yang viral-viral yang ada di YouTube ataupun di TikTok ataupun di platform lainnya. Salah satunya yaitu adalah fenomena mukbang. Nah, teman-teman bisa tahu fenomena mukbang itu di mana orang-orang itu makan dengan cara yang tidak wajar dan secara banyak gitu. Nah, menurut data dari sebuah lembaga survei menyatakan, jadi lembaga survei tersebut bernama Psychology, menyatakan bahwa 70% dari pelaku mukbang merupakan seseorang yang terkena gangguan dari binge eating. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana ciri-ciri dari penderita binge eating disorder? Nah, yang pertama, biasanya orang dengan penderita binge akan makan dalam porsi yang besar dan berulang. Selanjutnya, orang yang terkena binge eating disorder akan makan dalam porsi yang gede dan tidak akan memiliki kontrol terhadap perasaan dia untuk makan. Misalnya, dia nggak bisa kontrol seberapa banyak dia ingin makan. Terus penderita binge eating disorder itu ada kaitannya dengan beberapa hal, seperti biasanya mereka akan makan lebih cepat daripada biasanya. Terus porsi makan mereka akan sangat gede, itu melebihi jumlah normal makan pada umumnya. Nah, biasanya orang yang terkena binge eating disorder itu akan makan itu dalam waktu dia lagi sendirian gitu. Karena mereka biasanya malu kalau misalnya mau makan banyak di depan orang lain. Selanjutnya, orang yang terkena binge eating disorder itu biasanya akan merasa bersalah. Kalau selesai makan banyak itu, dia akan merasa bersalah, merasa guilty, dan malu, dan depresi gitu. Selanjutnya itu, orang yang binge eating disorder juga biasanya tidak akan memiliki konsekuensi seperti dunia atau nervous lainnya. Lalu
Biasanya kalau misalnya dia itu akan berhenti makan kalau misalnya itu dia udah ngerasa kenyang, tapi kenyangnya itu adalah kenyang yang bikin nggak nyaman gitu. Terus untuk binge eating disorder itu episodenya itu bisa 2 hari dalam 6 bulan atau misalnya sekali seminggu dalam 3 bulan gitu. Terus untuk tingkatan binge eating disorder itu ada 4 dalam DSM. Yang pertama itu tingkatan ringan, itu biasanya 1 hingga 3 episode per minggunya. Terus ada tingkatan sedang di mana itu 4 sampai 7 episode per minggu. Nah, ada tingkatan parah yang dimana itu bisa sampai 8 hingga 13 episode per minggunya. Terus ada tingkatan ekstrim yang dimana bisa hingga 14 atau lebih episode per minggunya. Teman-teman, ternyata binge eating disorder itu ada penyebabnya loh, dan penyebabnya itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada faktor genetik. Orang yang mempunyai anggota keluarga dengan gangguan makan lebih mungkin mengalami binge eating disorder juga loh. Lalu yang kedua itu ada faktor psikologis. Orang dengan binge eating disorder sering makan untuk mengurangi kecemasan, mengatasi kebosanan, dan meringankan stres atau depresi. Lalu yang ketiga ada trauma masa kecil. Pengalaman yang buruk saat kecil seperti masalah di keluarga atau sering dikritik soal tubuh dan pola makan bisa menyebabkan binge eating disorder. Lalu yang keempat itu ada pengaruh lingkungan. Masalah atau tekanan dalam hubungan dengan keluarga, teman atau pasangan bisa menyebabkan stres emosional. Stres ini sering membuat seseorang makan berlebihan untuk mengatasi emosi negatif. Lalu yang kelima ada perasaan negatif tentang berat badan dan bentuk tubuh. Tidak puas dengan berat badan dan bentuk tubuh bisa menyebabkan rendah diri dan stres. Perasaan ini sering mendorong seseorang untuk makan berlebihan untuk merasa lebih baik. Yang keenam, pola makan yang tidak teratur. Kebiasaan makan yang buruk, seperti sering melewatkan makan atau tidak makan cukup, bisa meningkatkan risiko binge eating disorder. Diet ketat atau sering melewatkan makan bisa membuat seseorang makan berlebihan di waktu lain, terutama jika mereka merasa tidak percaya diri atau depresi. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika seseorang merasa dirinya terkena binge eating disorder? Tentunya hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke profesional, yaitu ke psikolog ataupun ke psikiater, yang dimana nantinya di sana akan diberikan beberapa upaya penanganan seperti psikoterapi dan juga farmakoterapi. Psikoterapi yang dapat diterapkan pada binge eating disorder salah satunya adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Jadi CBT ini, pemberian CBT ini itu dengan cara mengarahkan perubahan cara berpikir individu dengan binge eating disorder yang dilakukan oleh profesional. Kemudian farmakoterapi ini itu merupakan pemberian obat-obatan yang dilakukan oleh profesional kepada individu dengan binge eating disorder. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya mengenai apa itu binge eating, yang merupakan salah satu bagian dari gangguan makan. Dengan memahami apa itu binge eating, diharapkan kita bisa mengambil langkah yang tepat, serta mampu meningkatkan kesadaran kita bersama. Apabila kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi psikolog ya.